Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta didik semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang konsep dasar simulasi komunikasi digital. Pada kalian semua agar menyimak video yang saya kirim untuk menjadi bahan referensi kita selama pembelajaran. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan bertemu tatap muka di sekolah. Untuk itu, bagi anak-anak yang ingin bertanya tentang pelajaran simulasi komunikasi digital, agar japri pesan pribadi ke WA Bapak ya. Untuk itu, mari sama-sama kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kita lanjutkan materinya. Nah, di dalam video ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelum mempelajari materi yang lebih lanjut di simulasi digital ini, perlu kita sampaikan konsep dasarnya untuk materi Simkomdik ini. Apa sih yang menjadi konsep dasar untuk mapel Simkomdik ini? Oke, kita lanjutkan. Ada 4 subpoin yang menjadi konsep dasar di mata pelajaran Simkomdik. Yang pertama, konsep mata pelajaran Simkomdik. Yang kedua adalah bagaimana nanti cara mengatasi masalah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengkomunikasikan gagasan. Yang keempat, bagaimana kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan perangkat. Next, ke bagian yang pertama. Sesuai yang telah disampaikan pada KIKD yang sebelumnya, dapat dilihat pada video KIKD ya. Untuk mata pelajaran SIMDIG itu ada pada sekolah menengah kejuruan. Dan oleh sebab itu, siswa SMK harus bisa memposisikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan dari masalah ya. Karena apa? Karena kita selaku siswa SMK itu dibekali dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah sesuai dengan kejuruan yang kita ampu ya. Di sini ada salah satu contoh, misal siswa SMK mampu menciptakan tangan robot. Nah, ini adalah suatu solusi yang sangat menginspirasi bagi kita semua, di mana dapat membantu saudara-saudara kita, para kaum disabilitas. Nah, misal contoh lainnya yang sesuai dengan kejuruan kita ambil contoh di kejuruan TKRO, dapat membuat atau menciptakan suatu kendaraan yang bertenaga listrik, yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, itu dapat menjadi suatu solusi yang sangat menginspirasi. Kemudian yang sudah dibuat ya di sekolah kita kemarin-kemarin dan sudah banyak peminatnya, yaitu dari jurusan TI, misal dapat membuat hand sanitizer secara otomatis ya dengan sensor gerak. Nah, itu adalah suatu solusi yang sangat menginspirasi. Dan banyak lagi kejuruan-kejuruan lainnya dengan solusi yang sangat menginspirasi. Next. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa kita adalah seorang manusia, di mana manusia selalu ingin tahu untuk mendapatkan solusi. Ketika kita merasa ingin tahu, keingintahuan inilah yang dasarnya mendorong seorang berpikir, atau adanya proses berpikir. Kemudian, ketika seseorang berpikir, tiba-tiba muncul sebuah ide cemerlang, menemukan solusi. Saat itulah yang oleh para ahli dikatakan sebagai saat, aha, aku tahu. Demikian seolah-olah otak kita berkata, atau karena demikian cemerlangnya hasil pemikiran kita. Bahkan mulut kita ikut mengucapkannya tanpa sengaja, ya kan? Ya, pernah. Pasti semuanya pernah merasakan hal seperti itu. Saat aha, bukan tujuan kita berpikir, tapi tahu itu penting, akan tetapi hanya sekedar tahu tidak cukup. Hal yang kita temukan dibandingkan dengan hal yang lainnya kita temukan pada saat aha yang lainnya, beberapa solusi diperbandingkan. Ketika kita berpikir aha, itu muncul satu solusi. Tetapi kita harus memikirkan solusi yang lain dan dipilih mana yang terbaik. Nah, oke, kita lanjut ke subpoin yang kedua. Di sini adalah mengatasi masalah atau disebut dengan solusi. Dari beberapa ide yang ditemukan, kita harus bisa mempertimbangkan dulu satu demi satu. Seperti yang barusan saat aha, ternyata terpikir beberapa ide. Kita harus bisa memilih ide mana yang terbaik, supaya tidak mengakibatkan hal yang buruk terjadi. Lalu kemudian, solusi yang baik itu yang seperti apa sih?
Ya, solusi yang baik itu adalah ide yang kreatif. Kreatif itu yang seperti apa? Nah, di sini ditemukan, yaitu yang bisa mengatasi masalah secara permanen, yang dapat dilakukan sesuai kemampuan kita, yang dapat bermanfaat bagi atau semakin banyak orang, bukan hanya untuk sendiri saja ya, tapi banyak orang. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum dan kesantunan serta norma. Dan yang kelima, tentunya mampu menginspirasi orang lain. Nah, itulah yang dikatakan dengan solusi yang baik dengan ide yang kreatif. Oke, next ke subpoin yang ketiga adalah mengkomunikasikan gagasan. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, ya kan? Betul? Kemudian, kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih. Gagasan apapun dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini. Mata pelajaran ini diajarkan pada kelas 10, harus diberlakukan sebagai ajang belajar untuk mengidentifikasi masalah ya, kemudian untuk menalar gagasan yang akan dijadikan solusi, serta yang tahap selanjutnya adalah mengkomunikasikannya. Misalnya memperkenalkan resep makanan yang sudah dibuat, kemudian menjadi ide yang kreatif jika dikomunikasikan melalui berbagai media. Nah, supaya produk makanan tersebut dapat dikatakan kreatif atau yang baru dari yang sudah ada, maka kita harus memperkenalkan dengan cara satu, resep makanan baru itu sebagai modifikasi dari resep sebelumnya. Jadi kita ada proses modifikasi. Jadi tidak harus sama persis supaya dapat dikatakan kreatif. Kita harus ada modifikasinya. Kemudian yang kedua, kita bisa saja merubah cara memasaknya agar lebih enak dari hidangan masakan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bisa saja kita merubah dari tata cara penataan atau penyajian makanannya. Yang keempat, kita bisa saja merubah atau cara benar menggunakan alat memasak supaya nanti pada hasilnya menunya itu dapat lebih baru daripada yang sudah ada di menu yang lainnya. Kemudian yang kelima, memperkenalkan resep makanan sebagai ciptaan baru. Ini nih resep makanan saya, baru dari yang sudah ada. Jadi semuanya bisa dikatakan ide kreatif asalkan itu tidak meniru sama persis dari produk yang sudah ada. Next, yang keempat, kemampuan kita dalam mengkomunikasikan dan menggunakan alat komunikasi. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi semakin mudah dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perangkat digital yang merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi tanpa hambatan. Jadi untuk melakukan komunikasi dari ide gagasan kita, misal untuk menyampaikan kepada orang lain, tidak harus selalu bertemu atau bertatap muka. Sekarang kita bisa memanfaatkan perangkat digital, teknologi informasi. Jadi tidak ada hambatan. Kemudian pada sisi lain, kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital. Nah, pada mata pelajaran Psikomedik ini juga membahas tentang etika komunikasi digital, yaitu pada kompetensi kewargaan digital. Kemudian manfaat perangkat komunikasi digital dalam menyampaikan komunikasi, yang pertama itu bisa sebagai alternatif, solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, bisa digunakan sebagai untuk mencari mitra kerja atau kolaborasi produk, di mana nanti untuk mengkomunikasikan produk barunya atau layanan barunya. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan untuk mengkomunikasikan hasil kerja atau bisa saja melakukan transaksi ataupun negosiasi. Nah, itulah salah satu manfaat dari perangkat komunikasi digital untuk menyampaikan komunikasi. Nah, demikianlah 4 subpoin dari konsep dasar simulasi dan komunikasi digital. Oke, kesimpulan dari keempat subpoin ini untuk konsep dasar simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama itu, kita harus mampu menemukan masalah dan menyadari kekurangan kita atau kekurangan diri sendiri dari perbuatan yang paling jujur. Bisa saja seseorang menipu orang lain tetapi tidak dapat menipu dirinya.
Kemudian yang kedua, yaitu mempertimbangkan ide. Yang ketiga, menentukan ide yang sudah dipertimbangkan. Yang keempat, kita sebagai siswa SMK harus memiliki pemikiran yang cerdas untuk memecahkan masalah. Cerdas karena orang tersebut menemukan ide kreatif yang digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Pandai karena orang tersebut mampu memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari solusi. Nah, siswa SMK jangan menundukkan dirinya sebagai bagian dari masalah, tapi duduklah atau posisikanlah diri kita sebagai bagian dari solusi, yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab. Itulah anak-anakku konsep dari simulasi dan komunikasi digital ini. Nah, untuk evaluasinya, sebagai bentuk mengasah sejauh mana kita memahami konsep dasar, bisa mengerjakan kuis pada bagian tugas ya di Google Classroom-nya masing-masing. Silakan diklik dan ikuti petunjuk pada deskripsi yang ada. Terima kasih anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.